wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, setelah membaca Al-Waqiah, kalau besok-besok perempuan kepada ngikut semua baca Al-Waqiah ya kecuali yang lagi mencret ya, kalau laki-laki kan gak ada yang mencret ya, adanya ribut. Lu tadi berdua nah, iya kan. Kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Habib nanti dulu ya. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ila hadratin sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirral aziz. Wa khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila ruh Mbah Hasyim Asy'ari Jombang wa ila ruh Mbah Hamid Pasuruan wa ila ruh Mbah Hasan Genggong wa ila ruh Mbah Abdullah Salam Hajin wa ila ruh Mbah Arbani Kudus wa ila ruh Mbah Abu Yadimiyati Banten wa Syekhi Asy Abdul Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, sekarang kita lanjutkan wasartuhu itu ya. Itu udah ya. Yang mana toh sekarang? Wa asyara ilaihi gitu kan. Wa hadhihi amtsilatun nafyi. Yani kan terakhir itu. Terus wa asyara dan telah memberi isyarah siapa musannif ilaihi kepada al-baqi bimisalin dengan contoh-contoh minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Wah, ini sebenarnya tanggung ini. Ini ada kaitannya yang semalam tapi nggak apa-apa lah. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah itu coba saya lihat dalam surat apa, ayat keberapa. Wa ma Muhammadun dan tidaklah bermula Muhammad illa rasulun kecuali itu satu utusan. Surah Al-Imran ayat 144. Al-Imran 144. Nah itu dalam contoh itu kan ada illa rasulun. Oh ini belum habis ya Mat. Udah perhatikan. Ini nggak apa-apa. Ini sama dengan ini gitu ya. Nah, wama langsung ini satu saya kasih contoh, nanti yang lainnya tinggal ngembangin itu aja ya. Wama Muhammadun illa rasulun. Dan tidaklah bermula Nabi Muhammad, ini mubtada. Setelah mubtada kan belum ada khobar. Maka illa rasulun, rasulun yang setelah illa ini terkibnya sebagai khobar. Artinya kalau mubtada tok kan kalam belum sempurna. Nah, itulah yang disebut dengan kalam nakis. Gitu loh. Kalam belum sempurna dalam arti mustasna, belum ada mustasna minhu. Nah, ini artinya yang lafaz setelah ilah ini kan adat istisna. Maka terkibnya rasulun karena sebelum ilah itu adalah mubtada membutuhkan khobar, maka rasulun tarkibnya adalah sebagai khobar. Itu maksudnya yang kemarin, yang semalam itu kana ala hasabil awamili. Nah kemudian wa mithalun nahyi itu contoh yang nafi biasa. Wa mithalun nahyi dan bermula contohnya nahi, larangan. Maka kalau bahasa India itu kan nehi. Ngerti gak? Nehi bu batsali. Kalau batsali kasar itu. Batsali itu apa kan suwe lu gitu kalau ngerti itu. Itu
Ya bahasa Urdu sama bahasa itu kan ada kedekatan makna. Rumputnya emang sama. Nahi. Contohnya wala taqulu 'alallahi illal haqq. Nah, kalau dibaca normalnya illal haqq. Wala taqulu, dan jangan berkata siapa kalian semua, dan jangan berbicara siapa kalian semua, 'alallahi, atas Allah. Nah, itu taqulu fi'il fa'il udah ada. Menahi didahulunya la, jangan. Illal haqqo, kecuali pada kebenaran. Fal haqqo, maka itu rafikayah. Fal haqqo, maka bermula lafaz al haqqo. Mansubun itu dibaca nasab alal maf'uliyati, atas sebagai maf'ul. Bitakulu, oleh fi'il atau dengan fi'il takulu. Saya rasa jelas ya. Al haqqo maf'ul. Maf'ul yang jatuh setelah illa, karena lafaz sebelum illa adalah fi'il fa'il. Jadi butuh maf'ul, cuman didahului oleh nahi, yaitu la namanya la nahi gitu. Nah, itu contoh yang nasab. Yang rofa tadi rasulun udah di papan tulis, saya tulis. Nah, sekarang yang jar bagaimana? Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Nah, itu ntar dulu, saya lupa tadi ngasih ayatnya ya. Kalau yang sebelumnya wala taqulu 'alallahi illal haq, An-Nisa 171. Tulis nggak cedok baik sih ya mah. Surah An-Nisa tulis saja 4. An-Nisa kan ayat keempat 171. Nah, terus yang tadi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan, itu surah Al-Ankabut ayat 46. Ya. Surat apa tadi? Makanya nggak boleh ngantuk, ya nggak? Ntar lu ngantuk apa? Kalang kabut. Tadi ada apa kok? Ada kalang kabut, ya nggak? Nggak taunya, itu makanya dengerin dia ribut mulu sama Rahmat, ya nggak? Masya Allah. Al-Ankabut, maksudnya Al-Ankabut itu apa? Es itu loh, Spiderman, ya, manusia laba-laba. Nah, itu contohnya wala tujadilu, dan jangan debat mujadalah siapa kalian semua ahlal kitabi, pada ahlul kitab. Jangan debat mulu. Nah, ahlul kitab yang dimaksud ini itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ini sebenarnya panduan buat kita. Kadang-kadang ada orang bisa baca kitab kuning, katanya wah ahli kitab dia. Buseng dah. Ngerti? Ahli kitab yang dimaksud itu siapa? Yahudi atau Nasrani. Lah, bukan ahli kitab itu orang bisa baca kitab kuning itu namanya ahli kitab. Ya, kalau orang bisa baca kitab ya bisa baca kitab lah, jago baca. Bukan ahli kitab itu maksudnya. Nyambung kan nih? Wah, Kiai ono atau Ustadz ono mah ahli kitab. Kalau saya bilang gitulah. Nah, ini ya, itu maksudnya illa billati, kecuali dengan cara. Hiya yang bermula allati, ahsanu itu terbaik. Loh, ini patokan kita. Kenapa ibaratnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu cenderung selalu damai, baik dalam arti ya ini panduannya. Kita pun berdebat dengan ahlul kitab itu caranya yang baik. Bukan berarti beda agama itu kemudian kita saling maki-makian. Ini penyakit yang bahaya. Ini Pak panduan. Jelas maksudnya kan? Bahkan mujadalah sekalipun itu harus billati hiya ahsan. Nah, kalau itu orang beda agama, bagaimana dengan seagama? Ngerti gak maksudnya? Udah seagama, seasrama lagi, ribut, ya enggak? Lucu apa seru? Sin, lu gimana Sin? Lu kan yang gak terlibat tadi. Jangan tawa koi. Tawa lagi Mat, ngerti Mat? Enggak, iya. Masya Allah, itu ahlul kitabnya seperti itu. Nah, wala tujadilu itu sama dengan marro. Maksudnya apa?
kata sambungnya itu huruf jer ba. Nih, sekelas info, perhatikan perempuan juga. Setiap fi'il, setiap kata kerja itu mempunyai kata sambung. Kalau bahasa Inggrisnya kan to be. Maka to be ini kan dalam bab huruf kemarin, bab ajzaul kalam, ja'a limaknan. Kan gitu kan? Huruf, tapi huruf yang ja'a limaknan disebut dengan namanya huruf ma'ani. Contohnya zahaba itu pergi. Kalau pergi itu kata sambungnya apa? Ila. Kan gitu kan? Pergi ke. Masa pergi dari kan enggak ada. Nah, roja'a min. Gitu loh. Roja'a kembali. Itu kata sambungnya min. Kembali ada dari. Itu sama seperti itu. Jadi setiap fi'il itu mempunyai kata sambung atau huruf jer tersendiri. Nah, nanti kata sambungnya bahkan ada yang lucu. Kok lucu? Seperti lafaz rohiba. Kalau rohiba itu fi, maknanya senang, ahabba. Tapi kalau rohiba kata sambungnya kok an, faman rohiba an sunnati kan gitu. Maka maknanya kariha, benci. Nah itu apa namanya ya, karakter bahasa Arab itu luar biasa sebenarnya gitu loh. Fajurro maka dibaca jir harokatin. Ntar yang baca Suryana fajrun lagi, fajar lagi ya kan. Fajurro maka dibaca jir. Apa ma isim ba'da illa, yang setelah illa. Setelah illa apa? Alati. Dibaca jer bil ba'i dengan huruf ba, bil lati. Nah, itu maksudnya. Li'an nama karena sesungguhnya amil gampangannya qoblaha yang sebelum illa. Nah isinya ma qoblah itu ya wala tujadilu itu. Fi'ilnya kan itu. Ya telubu itu menuntut apa ma qoblaha majruron pada isim yang dibaca jer. Nah wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan. Yang menjadi contoh adalah allati setelah illah itu dijirkan dengan huruf jer ba bi. Nggak usah saya tulis ya, disimak aja. Loh kenapa kok illa billati? Karena amil sebelumnya yaitu lafaz ayat wala tujadilu, itu kan? Itu fi'il. Muta'addinya mujadalah, jadalah itu bi. Debat dengan. Nah, binya kan dengan. Janganlah kamu debat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara. Alati isinya at-thariqah atau sabil. Ya ahsan, cara yang baik, yang sopan, yang mendidik. Orang itu bisa tertarik dengan ajaran kita. Itu apabila kita mengajaknya dengan cara yang baik. Kalau ngajaknya dimaki-maki mau nggak kira-kira? Mau apa enggak? Enggak mau. Itu maksudnya yang apa luar biasa. Oke. Wa mithalul istifhami, dan bermula contohnya istifham. Ini lafaz fahal yahlaku illal qaumul fasikun. Fahal yahlaku maka apakah binasa. Fahal yuhlaku ya. Fahal harokatin. Fahal yuhlaku maka apakah dibinasakan. Fahal yuhlaku maka apakah dibinasakan illal qaumul fasikuna, kecuali kaum fasik. Illal qaum kecuali kaum al fasikun, itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Itu istifham, namanya istifham ingkari. Maknanya tidak. Fahal yuhlaku illal qaumul fasikun, maka tidak dibinasakan kecuali kaum-kaum yang fasik. Artinya kaum-kaum yang fasik itulah pasti akan dibinasakan oleh Allah kan gitu. Itu menjadi contoh. Al qaumu jatuh itu dibaca rofa sebagai naibul fa'il karena lafaz sebelum illah itu adalah fi'il mabni majhul yaitu yuhlaku.
Dua titik. Wal istisnaul mufarragu, dan bermula istisna mufarrag atau istisna naqis, itu yang mufarrag. Mufarrag itu dikosongkan dari mustasna minhu, maka istisna namanya mufarrag. Mufarrag namanya kenapa sih kok ada istisna mufarrag? Secara harfiah mufarrag itu yang disepikan atau yang dikosongkan. Artinya dalam kalam itu tidak ada mustasna minhu, itu maksudnya. Min qabilil muttasili, itu dari golongan lafadz yang bertemu. Wa yakunu, dan ada apa istisna mufarrag. Wa yakunu, dan terjadi apa istisna mufarrag fil akhwali, di dalam hal-hal, wadzurufi, dan dorof, wal masodiri, dan masdar. Warubbama waqa'a, dan terkadang, nah ini rubbama, warubbama waqa'a, dan terkadang terjadi apa istisna mufarrag ba'da ijabin, setelah kalam ijab, maksudnya kalam positif. Normalnya kan tadi adalah jatuh setelah kalam manfi atau sejenis. Nah, namun terkadang mustasna jatuh juga setelah kalam ijab atau positif. Nahwu ingda wujudi qorinatin, ketika wujudnya qorinah. Qorinah itu dalil yang menyertai, tadullu, yang menunjukkan apa qorinah, ala annal muroda, atas sesungguhnya perkara yang dimaksud, minal mustasna minhu, dari mustasna minhu, ba'dun muayyanun, itu sebagian lafhu qara'tu illa yaumal jumu'ati. Nah itu maksudnya qara'tu illa yaumal jumu'ati, itu illa yaumal jumu'ati, perhatikan, itu kan dzaraf, jatuh setelah illa. Lafadz qara'tu ada nafinya apa enggak? Enggak ada nafi. Syibih nafi juga enggak. Nah, tapi kalau ada mustasna mufarrag yang jatuh setelah kalam ijab, itu biasanya adalah mustasna minhu, sebagian yang ditentukan dari mustasna. Nah itu contohnya, qara'tu ila yaumal jumu'ati, itu asalnya qara'tu kulla yaumin. Nah itu ai qara'tu, tegasnya membaca siapa saya, kulla yaumin, itu asalnya kulla yaumin kan mustasna minhu, paham? Mustasna minhunya dibuang. Min ayamil usbu'i, dari hari-hari seminggu, illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Nah, itu diperhatikan. Jadi qara'tu illa yaumal jumu'ah, itu kepanjangannya asalnya qara'tu kulla yaumin min ayyamil usbu' illa yaumal jumu'ah. Mustasna sebagian daripada mustasna minhu. Hari Jumat itu kan bagian daripada hari yang 7. Ngerti maksudnya? Nah itu boleh. Itu namanya ada qarinah. Qara'tu illa yaumal jumu'ah. Nah yaumal jumu'ah, hari Jumat itu adalah bagian dari 7 hari. Artinya ada mustasna minhu yang dibuang. Gampang kan ya? Gampang kalau ngajinya ngikutin alur mah gitu loh. Wa hadza maknan sahihun. Wa hadza, dan bermula ini qara'tu illa yaumal jumu'ah, maknan sahihun, itu makna yang sahih. Bi khilafi, berbeda lafadz bi khilafi ja'ani illa zaidun. Berbeda dengan contoh itu enggak boleh. Ja'a, datang nih kepadaku siapa illa zaidun, enggak boleh. Kalau ditakdirkan ai ja'ani kullu ahadin illa zaidun, tegasnya datang kepadaku siapa kullu ahadin, setiap orang, illa zaidun, kecuali Zaid. Fa innahu, maka sesungguhnya ja'ani kullu ahadin illa zaidun ghairu sahihin, itu tidak benar. Nah, tadi dikatakan mustasna mufarrag itu boleh jatuh setelah kalam ijab terkadang.
Kan gitu. Namun gitu loh. Harus tetap menjaga kebenaran makna. Nah, kebenaran maknanya bagaimana? Mustasna adalah ba'dzun muayyanun. Sebagian yang ditentukan daripada mustasna. Minhu contohnya tadi. Yaumul Jumu'ah. Itu kan hari yang ditentukan dari 7 hari. Jelas gak? Kalau ja'ani kullu ahadin. Kemudian kullu ahadin diisi dengan Zaid. Kan kullu ahadin ini bisa siapa aja, nggak hanya Zaid. Paham nggak? Kalau hari Jumat itu kan udah pasti 1 hari di antara 7 hari. Tapi kalau Zaid itu belum tentu bagian daripada kullu ahad. Jelas kan ya? Maka kalau lafadz qara'tu illa yaumal jum'ah itu dibenarkan dalam tata bahasa Arab. Tapi kalau ja'ani illa zaidun itu enggak dibenarkan. Paham kan? Nah, di sini Korena, awas ini masalah agak rumit. Kalian di sini mungkin paham. Ya enggak? Tapi begitu ngencing langsung lupa. Tadi apa ya? Paham enggak maksudnya? Di sini kudu habis ngaji, kalau yang pembahasannya sulit itu kalian harus kasih porsi khusus untuk di mutolaah supaya enggak lupa. Supaya kalian nanti pulang ke kampungnya masing-masing. Ya. Suryana pulang ke Lampung, Rahmat ke Lampung juga, Sandi ke Kupang, ya enggak? Sandi ke Alam. Udah ya enggak? Lu yang ngomong, Dik, bukan gua, Dik, ya. Nah, iya kan? Nah, itu masih ingat. Dan ingat loh dalam riwayat. Ini perhatikan. Lu pikir gua ngomong Sandi ke Alam barzah bisa ini serius. Nah, ini cuman adalah apa namanya, kan dalam kitab Usfuriyah kalau nggak salah, bahwasannya ada 2 orang, ya salah satunya itu Imam Haromen, ya kan? Begitu ditanya marrabbuka, oh ya kan, siapa Tuhanmu, kan gitu kan, Imam Haromen itu. Begitu dalam satu riwayat ini, di sahabat Imam Haromen diimpikan, gitu loh. Malaikat ditanya, man itu kalimat apa? Oh ya enggak? Dengerin. Loh, man itu kalimat apa? Isim kan? Lah cuman ilmunya malaikat itu kan ilmu pasif. Ilmu yang diajarkan. Kan gitu kan? Maka dalam surah Al-Baqarah itu wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradhum 'alal malaikati faqalu ambiuni bi asma'ihim in kun ya teruslah. Itu kan ujung ayatnya subhanaka la ilma lana, kalau saya baca kepanjangan itu kan Al-Baqarah ayat 29 sampai 34 loh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kan itu kan. Nah, itu ilmunya malaikat itu emang pasif. Maksudnya pasif kalau memang dia nggak dibawa, nggak diajarkan oleh Allah, maka nggak mudeng. Diri tanggap jelas ya, itu yang dimaksud. Kemudian wal mustasna bi ghairin wasiwan bilughatiha. Nah, udah titik. Wal mustasna dan bermula mustasna bi ghairin dengan lafaz ghair. Nah, itu kan kemarin sebagian udah kehapus ya. Yang kedua ini kan ghairu kan. Nah, itu kelompok yang kedua. Wasiwa dan siwa bilughatiha dengan lughatnya siwa. Suryana ono tamu disuguhin kopi, pakai disuruh lu lagi ngaji juga. Bilughatiha dengan logatnya suwa, al mutaqaddimati yang telah lalu yaitu siwa, suwan, sawa dan siwa. Majrurun itu dibaca jar daiman hale selamanya. Daiman hale selamanya. Bil idhofati sebab idhofah. Maksudnya idhofah bagaimana? Ai bi idhofatiha
tegasnya dimudhofkannya siwan bilugotiha, siwan, suwan, sawaun dan siwaun itu maksudnya siwan bilugotiha ya. Ingat-ingat itu kemarin udah dijelaskan yang ini nih. Ini kurang panjang. Nih, ini udah kehapus yang panjangnya ya. Sawaun seperti samaun, siwaun seperti binaun, kan gitu. Kan ada 4 itu logatnya siwan. Nah, itu sebagai muidhofah, maksudnya biidhofatiha, dengan diidhofkannya suwan bilugotiha ilaihi, kepada mustasna, limulazamatiha, karena netepinya siwan bilugotiha al idhofata, pada idhofah. Wal mudhofu ilaihi, dan bermula mudhof ilaih majrurun, itu dibaca jar, la ghairu, tidak lainnya jar, la ghairu ay la ghairu majrurin. Wal aslu, dan bermula hukum asalnya fi ghaira, di dalam fi ghairin, di dalam lafaz ghair itu antakuna, bahwasanya ada apa ghair, sifatan, itu sifat, bimaknan, dengan satu makna, mughayirin, yang berbeda lafaz sebelumnya. Nahwu ja'ani ghaira zaidin, itu ghaira yang kemarin udah saya wanti-wanti kepada kalian. Hukum mustasna bi'illah, apapun bentuknya, diberikan kepada roknya lafaz ghair. Ngerti? Cuman kalau lafaz ghair itu adalah i'rabnya zahir, diberikan pula kepada lafaz siwa. Siwa, kalau yang dua, siwan dan suwan, itu muqaddarah seperti Mustafa. Tapi kalau yang dibaca mat, yaitu sawaan dan siwain, itu tetap zahir. Jelas? Ingat-ingat, mustasna bi'illah itu hukumnya diberikan. Maksudnya hukumnya kan kemarin disebutkan. Udah ntar gak kelar-kelar lah. Nahu ja'ani rajulun ghaira zaidin. Kemarin kan sama dengan gini. Ja'ani rajulun illa zaidan. Kan gitu seolah-olah. Nah, kalau illa zaidan, itu zaidan dibaca nasab, kalau pakai illa, maka zaidannya, nasabnya zaid itu diberikan kepada ghair. Berarti ghaira. Jelas? Nah, zaidinnya kalau setelah ghairu dan siwan, itu semuanya pasti dibaca jar, karena ghair mudhof, zaidin mudhof ilaih, artinya mustasna dengan lafaz ghairun dan siwan dengan logatnya itu sudah pasti dibaca jar. Yang menjadi masalah adalah roknya lafaz ghair dan alif layyinah, alif maksurah ya, yang ada pada lafaz siwa suwan, dan dibaca jelas pada lafaz sawa dan siwa. Jelas? Nah, itu yang dari kemarin sudah saya wanti-wanti. Maka di situ ghaira, lakinnaha, tetapinya ghair humilat, itu disamakan apa ghair ala illa, atas illa, wastu'milat, dan dipergunakan apa ghair fil istisna'i, di dalam istisna, kama humilat, sebagaimana disamakan apa illa, huruf illa alaiha, atas ghair. Wastu'milat, dan dipergunakan apa ghair sifatan hale, sebagaimana wastu'milat, dan dipergunakan apa illa, gitu ya, sifatan hale sebagai sifat, kama nahu lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Lau kana, jikalau ada fihima, itu di dalam bumi dan langit, siapa alihatun, Tuhan banyak, jamannya ilahun itu alihah, illallahu, kecuali Allah, selain Allah,
Jawabnya lau la fasadata, maka akan rusak binasa apa bumi dan langit. Itu illa di sini dipergunakan walaupun dia awalnya illa itu adalah huruf, namun di sini dipergunakan sebagai sifat. Kalau di bumi, kalau di langit dan bumi itu ada Tuhan yang banyak, pasti gitu loh. Bumi dan langit ini akan hancur. Lah iyalah, tahu banyak sopir aja. Sopir mobil aja, sopir bis. Ada dua. Yang satu pengen kanan, yang satu pengen kiri. Akhirnya kan goyang dompet. Mobilnya yang kiri kanan. Ya. Nyemplung ke jurang apa enggak? Apalagi kalau jalannya nikang-nikung. Ya enggak? Itu enggak usah butuh waktu lama. Hitungan detik aja mobil atau bis pasti akan terguling. Sama kalau bumi seisinya ini kok Tuhannya itu ada dua, apalagi banyak, dua aja itu hancur pasti bumi langit ini. Buktinya bumi langit hancur apa enggak? Hancur apa enggak? Oh, berarti Tuhan itu satu. Kan katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Nyanyi lagi. Jelas itu. Ah itu. Lah ini walaupun ngaji nahwu juga ngaji tauhid. Ya kalau tadi ngaji yang atas walatu jadilu ahlal kitab, ngaji toleran. Lah emang ngaji nahwu enggak bisa dikemas menjadi toleran? Nah, sangat bisa. Begitu loh maksudnya. Oke. Wasababu dan bermula sebab fi hamli kullin, di dalam menyamakannya masing-masing, aikul li ahadin minhuma, dari illa dan ghair, alal akhari, atas yang lain. Kenapa sih kok antara illa dan ghair kok masing-masing itu dibuat bersamaan? Tadi kan katanya illa itu disamakan dengan ghairu. Contohnya tadi ayat laukana fi ma'aliyatun illallah la fasa data. Tapi yang atas maja'ani ghairu zaitin, maja'ani ghairu zaitin, ghair ganti disamakan dengan illah. Apa motivasinya? Maka dijawab bahwasanya motivasinya adalah dilalatu kullin, menunjukkannya masing-masing minhuma dari illah dan ghairu alal mughayyarah, atas makna mughayyarah. Maksudnya mughayyarah berbeda dengan siakul kalam sebelumnya. Ada ngopi, iya diingetin ini. Iya ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kopi Arabica dari Aho itu, ngerti? Wah, namanya Arab. Nampol apa enggak? Nampol. Rahmat, kalau Rahmat diapain? Tampol. Ya, oke. Ya udah ntar ya lanjutin. Rahmat udah oke itu katanya. Nah iya kan. Nah, mughayyarah itu berbeda. Nah, wa yu'rabu dan di i'rabi apa ghairu lafadz ghairu. Lafdzon, apanya lafadznya? Maksudnya ghairu itu secara i'rabnya adalah zahirah. Maksudnya kan kemarin lafdzon au takdiron, ngerti? Nah maksudnya lafdzon itu lafadz ghairu, ro-nya itu loh bisa dibaca ru, bisa dibaca ro, ghairu, ghairo atau ghair itu maksudnya lafdzon. Wasiwan dan di i'rabi apa siwan? Takdiron. Apanya? Takdirnya. Nah, jadi kalau lafadz nih ya udah saya hapus dah. Ini udah kelar inilah. Ini sebenarnya dari tadi udah ini. Nih. Lafadz ghairu. Ya. Ini kan boleh sawa dan siwa. Nah, kalau dibaca mat, ini setelah wawu ada alifnya, biar deket dah. Kan dibaca mat, ini dhahiro hamzahnya ini dibaca jelas. Gitu loh. Ini jelas.
Nah kalau siwa, kan siwa ini boleh siwa, kalau kan siwan gitu kan, nah, siwa atau suwa. Kalau dibaca ini kan suwan kalau tanwini, ya kan? Nah ini muqaddarah, gitu loh. Muqaddar lah namanya, atau takdiron. Kali ini ghairu, ini kan sama nih. Ini dengan ini kan sama. Man ini mah kosor, gitu loh. Yang dua ini mah kosor, kalau ini mah mat. Ngerti? Nah, kalau ini adalah lafdzon. Maksudnya lafdzon itu jelas. Yaitu bisa dibaca ghairu, ghairo atau ghairi, sama dengan ini. Sawa'u, sawa'a, sawa'i. Nah, kalau ini pembandingnya suwan atau siwan, ya dua ini, suwan atau siwan itu pembandingnya adalah mustofa. I'rabnya muqaddarah. Jadi kan dalam bab i'rab itu al-i'rabu wa taghyiru awakhil kalimi likhtilafil awamili lafdzon au takdiron. Nah, cara mengi'rabi ghairu, sawa'u, siwa'u itu adalah lafdzon jelas. Perubahannya bisa rofa, nasab, khofatnya jelas. Dhammah, dhairah, fathah, dhairah, kasrah, dhairah. Tapi kalau siwan sama suwan itu adalah muqaddarah atau takdiron. Paham? Oh, gampang sebenarnya, apa yang sulit? Lah terus bagaimana caranya? Kan tadi sudah disebutkan. Disebutkannya bagaimana? Mustasna bi'illah hukumnya diberikan kepada roknya lafadz ghairu dan hamzahnya lafadz sawa, siwa. Kan gitu. Nah, kalau di sini berarti muqaddar atau muqaddarah. Oh, gampang kan? Loh, gampang kalau hadir dalam majelis mah. Begitu loh. Tapi kalau pikirannya gramiang kemana-mana ya enggak? Wah, ya kacau. Nah, itu maksudnya. Mana tadi? Alama atas keterangan ikhtaro yang memilih pada ma, siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik, bima dengan, ini udah saya jelaskan sebenarnya. Bima dengan hukum, yaitu hukum apakah dibaca nasab, apakah dibaca badal, ngerti? Nah itu maksudnya bima dengan hukum. Yastahiqu yang mendapati hu pada ma, apa al mustasna biillah, mustasna biillah minal i'rabi, nyatanya dari i'rab, fi dzalikal kalami, di dalam itu kalam. Waqad arafta, dan sungguh betul-betul telah mengetahui siapa kamu, tafsilahu, pada tafsilannya mustasna biillah, wa ka'annahuma, dan seolah-olah ghairu dan siwan, wa ka'annahuma, dan seolah-olah mustasna ghairi dan siwan atau suwan, lima terhadap hukum jarro yang berlaku bihima dengan siwan dan suwan, apa al mustasna, ya mustasna biillah, intakola, pindah, apa i'rabuhu, i'rabnya mustasna biillah, ilaihima, kepada mustasna dan mustasna, ilaihima, kepada ghairu dan siwan. Karena hukum yang ada pada mustasna biillah diberikan kepada mustasna bi ghairi dan siwan, fayajibu, maka wajib apa nasbuhuma, menasabkan mustasna ghairu dan siwan, ya, ba'dal kalamil mujabi, setelah kalam mujab, kama sebagaimana keterangan fi nahwi, ini enggak usah saya tulis di papan tulis ya karena tertulis di kitab. Maksud jelas, qamu ghaira zaidin. Nah itu roknya kasih harokat fathah.
Qaumu berdiri siapa kaum, itu mustasna minhunya wau jama ghairu Zaidin, selain Zaid. Mustasnanya adalah Zaid, tapi perabot istisna pakai lafaz ghair, maka ghairu yang tadinya qaumu illa Zaidan, Zaidan dibaca nasab, nasabnya diberikan kepada ghairu. Jelas kan? Nyambung nih. Maksudnya biar langsung kalian connect kan gitu loh. Kalau langsung nyambung nanti ngekliknya enak gitu maksudnya. Wasiwa Zaidin. Nah kalau siwa ini muqaddarah sama dengan Mustafa, Ja'a atau Isa. Dan selain Zaid. Kalau Zaidinnya dalam keduanya itu pasti dibaca cer, orang mudhof ilaih kok. Kan gitu. Paham kan Mat? Wa yajuzu dan wenang boleh apa al-ittiba'u mengikutinya mustasna lil mustasna minhu terhadap mustasna minhu. Fi i'rabi dalam i'rabnya mustasna. Wa nasbu dan nasab boleh dibaca ittiba jadi badal dan boleh dibaca nasab ba'dal kalamit tamil manfihi setelah kalam tam. Tam itu yang ada mustasna minhu manfi yang didahului nafi. Kama sebagaimana keterangan maqamu itu boleh bagusnya ghairu. Wasiwa Zaidin. Nah, tidaklah berdiri siapa kaum ghairu Zaidin, selain Zaid, karena Zaid bagian daripada kaum, bagian daripada wauja jama. Wasiwa Zaidin biraf'i ghairu wasiwa, dengan membaca rofa lafadz ghairu wasiwa dan siwa. Wa nasbuhuma dan boleh menasobkan keduanya. Wal arjah dan bermula pendapat yang paling menang al ittiba itu ittiba sebagai badal fil muttasili di dalam kalam muttasil. Ingat-ingat muttasil adalah mustasna sebagian daripada mustasna minhu. Wan nasbu dan boleh membaca nasab. Wan nasbu dan bermula ntar dulu. Wan nasbuhuma wal arjah al ittiba fil wan nasbu dan boleh membaca nasab fil mungqati di dalam kalam mungqati ingda tamimin menurut qabilah Tamim. In amkana jika memungkinkan apa tasallutul amili menguasainya amil alal mustasna atas mustasna. Nahwu ma fiha ahadun ghairu himarin. Ma fiha tidak ada itu di dalam rumah ahadun bermula seseorang ghairu himarin selain himar. Nah, itu menurut Banu Tamim boleh ghairu, boleh ghairu. Wa aujaba dan mewajibkan hu pada nasab siapa al hijaziyuna, ulama-ulama Hijaz. Kan nih yang ini contohnya nih. Ya kan? Mana tadi? Nih. Ini kan mutasil. Ya kan? Zaid bagian daripada kaum. Kan kemarin bagusan badal Zaidun, Zaidan, Zaidin. Lihat ini maqama qaum illa Zaidun, mara'aitu illa Zaidan, ya kan? Nah, kalau ini maqamal qaumu illa himaron. Ini kan mungkotek. Kalau menurut Hijaz wajib nasab. Kalau menurut Banu Tamim bagusan nasab walaupun boleh badal. Jelas? Ini kudu dikuasai betul. Kalau ini mah udah sepakat. Cuman i'rabnya Zaidan atau Khimaron ini diberikan kepada roknya lafadz ghair gitu loh, atau siwan. Cuman kalau ghair mah dhahirah, tapi kalau siwan adalah muqaddarah jelimet. Lah kalau tiba ngaji Iqra baru ngaji tajwid kemudian dibandingkan dengan ini mah jadinya bukan lagi tajwid, tak gendong kemana-mana, ngerti maksudnya? Lah iya, ini siapa yang anak baru Aldo? Kamu nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Kagak lah, belum. Kamu ngikut, makanya ngikutin aja. Tuh gitu loh maksudnya. Bukan zinahu ya memang. Ah itulah zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadzin wa tuli zamanin. Zamannya harus tol, lama, panjang. Nggak ada orang jebret ngaji langsung bisa. Wah, emang bapak kita wali.
Memang bapak kita nabi. Nabi aja juga masih dikasih terapi oleh Allah. Ya enggak? Berupa perjuangan yang luar biasa. Lah kita anaknya nabi bukan. Anaknya wali juga bukan. Ya wali sih. Bapak kita kan wali kita berarti ya. Gitu ya. Lah iya dah. Lah iya kan? Nabi. Semua kita adalah keturunan nabi. Yaitu Nabi Adam. Loh, ya enggak? Bahkan nama Lora, beliau itu ulama Lora. Ya enggak? Loh, ya enggak? Kalau beliau turunan Nabi Anu, tuaan saya, orang saya langsung keturunan Nabi Adam. Ya yang paling tua Nabi siapa? Nabi Adam. Barangan. Tuh. Oke. Itu mah iklan mat, ntar nangis lagi lu. Wa idza qila, dan apabila dikatakan apa lafaz maqamal qaumu ghairu zaidin wa amrin. Nah, perhatikan. Ini ghairu zaidin wa amrin. Yang menjadi masalah jaza maka boleh. Ini tambahan yang enggak ada dalam jurumiyah. Jaza maka boleh apa jarru amrin, mengejarkan lafaz amrin. Atfan, karena sebagai atof ala lafzi zaidin, atas lafaz zaid. Waraf'uhu, ini tolong diperhatikan betul. Waraf'uhu, dan membaca rofa lafaz amrin. Hamlan, karena menyamakan, alal makna, atas makna, li'annal makna, karena sungguhnya makna, maqama illa zaidun wa amrun. Wa ma'a illa, dan beserta illa, la yajuzu, tidak boleh, apa illa mura'atul lafzi, menjaga lafat. Ini bahasa aneh. Illa mura'atul lafzi, bukan aneh sih sebenarnya. Kalian baru dengar lah. Maksudnya ini sedikit nyentil ke makna wilayah nahwu yang agak mendalam. Oh. Ini mau nggak mau saya tulis. Nggak boleh main-main. Diperhatikan perempuan juga. Ini saya hapus ya, biar konsentrasinya nggak terganggu. Umpamanya ada lafaz apa tadi mat? Biar sama. Maqama, ya. Maqama al-qaumu. Hei? Maqama. Mana tadi? Maqama al-qaumu ghaira zaidin wa amrin. Ini zaidin wa amrin. Perhatikan. Serius ini, perhatiin serius. Ini kan nafi, benar. Mustasna minhunya ada, artinya kan kalam tam manfi. Ini kan boleh tadi dibaca apa? Paling bagus kan ghairu, badal. Ngerti gak? Walaupun dibaca ghairu juga boleh istisna. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana ketika lafaz zaidin ini diatofi lafaz lain. Ini masalahnya. Jelas. Maka lafaz amrin boleh dibaca jer, nginduk ke sini. Secara lafzi zaid itu adalah dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Jelas? Tapi ini yang sulit. Tapi ya, ini yang tapi ini yang sulit. Boleh dibaca rofa. Bahkan nasab pun boleh. Kalau memang ngikutnya jalur ghairo kan. Jelas gak? Kalau dibaca rofa, rofanya lafaz ghair, ya, ghairu zaidin, itu berarti mura'atul makna. Maksudnya mura'atul makna, lafaz zaid ini kan sejatinya yang menjadi mustasna kan, karena jatuh setelah ghair kan jadinya dibaca jer. Ngerti? Nah, kalau makna sebenarnya maqamal qaumu ghairu zaidin kan sama dengan
Kan sama dengan koma zaidun wa amrun. Jelas gak? Makna makomal kaumu ghairu zaidin wa amrun itu sama dengan koma zaidun wa ya koma zaidun wa koma amrun gitu loh. Ini kalau memang ribet nih. Jelas gak maksudnya? Nah, kelebihannya ghairu itu apabila diatofi, ya, lah ini kan zaid diatofi oleh lafadz amrin. Maktufnya itu bisa dibaca jer, bisa kalau dibaca jer namanya mura'atul lafzi, ya ini mura'at, ada istilah mura'atul lafzi. Ini dibaca jer, mura'atul lafzi. Jelas. Boleh juga dibaca amrun. Kalau amrun adalah mura'atul makna, karena maknanya ini sama dengan koma zaitun wa koma amrun. Jelas nih. Itu yang harus kalian garis bawahi, karena ini termasuk min ghoraibi ilmin nahwi. Termasuk ilmu nahwu yang rada aneh, ya gitu loh. Nah, kalau kalian nggak mau menyelam ke dalam, nggak bakalan mudeng. Lah debat sama orang yang ngaji jurumiyah tok, yang ngaji jurumiyah ngototan. Kan banyak sekarang orang yang baru tahu satu tapi merasa paling benar. Sebenarnya yang wajib ngalah siapa? Yang ngaji jurumiyah tok apa yang udah ngerti pembahasan ini? Harusnya, tapi fakta di lapangan yang paling ngotot adalah orang yang ilmunya dikitan. Takbir, ya nggak, wasya Allah. Iblis itu salah, nggak bawa takbir. Nah kalau orang sekarang udah salah banyak sekali, ayo ujungnya tuakbir lagi, aduh kacau. Jelas itu kan. Nah ini loh yang menjadi masalah luar biasa. Wayuk robu. Tanggung dikit nih biar pindah halaman. Wayuk robani dan dierobi apa ghairu dan siwan bikasabil awamili dengan kebutuhan amil ba'dal kalamil manfihi setelah kalam yang nafi, ghairit tami yang tidak tam, kama sebagaimana contoh fi nahwi maqama ghairu zaidin wa siwa zaidin. Maqama tidak berdiri, siapa ghairu zaidin, itu perhatikan. Setelah koma kan ghairu, ya kan? Nah, artinya itu kan namanya kalam apa? Kalam apa? Nakis atau mufarrok, kan gitu kan? Maka ghairu, man ghairu dhohiro. Kalau siwa zaidin, siwanya adalah mukot, darok rofa birofihima dengan membaca rofa ghairu dan siwa. Cuman rofanya ghairu dhohiro, rofanya siwa mukot. Daroh. Wa ma ra'aitu, perhatikan. Tidak melihat siapa saya, ada fi'il, ada fa'il. Ghairu zaidin, pada selain zaid. Nah itu ghairu. Tadi kan ghairu. Wa siwa zaidin. Ini cakep sekaligus sebagai pembanding. Ghairnya itu loh, pembanding siwa. Binasbihima dengan dibaca nasab ghairu dan siwa. Wa ma marartu dan tidak berjalan siapa saya bi ghairi zaidin wa siwa zaidin. Bijarrihima dengan membaca jer siwa dan ghair. Wa idza madatta, gampang lah itu. Dan apabila membaca panjang, membaca mat siapa kamu, yaitu sawaan siwa pada lafaz siwa biangkila sawa'a bil maddi sawa'a boleh siwa'a maaf fathhisin beserta baca fathah sinnya sawa'a wa kasriha dan kasranya sin siwa'a. Karena maka ada apa? Siapa tadi bocah yang lewat? Karena maka ada apa? I'rabnya apa? Sawa tadi dhohiron itu sawa'a siwa'a, dhohiron itu dhohir, fi akhirnya di dalam akhirnya sawa'a. Wa idza qasorta dan apabila membaca pendek, membaca qasar siapa kamu? Min ghairi hamzatin dengan tanpa hamzah. Fi akhiriha di dalam akhirnya sawa berarti ma'a kasrisin wa dhammiha. Kalau dibaca mat itu kasrisin wa dhammuha. Jadi siwan sama
suwan. Tapi kalau dibaca mat itu bacanya adalah sawaan dan siwaan. Ini patokannya di kitab ini, diingat. Ini saya ulangi sekali lagi. Nanti kamu didebat sama orang bingung lagi. Kan emang begitu. Kaidahnya di situ. Kalau dibaca ini kosor namanya. Kan gitu. Itu bacanya siwan atau suwan. Ngerti? Sama dengan pembandingnya kan kemarin hudan sama ridono di atas sudah. Cuman saya ulangi karena ini sering. Nah, ketika dibaca mat kan begini. Nah, ini bacanya boleh sawaa, sawau, sawai terserah tergantung kebutuhan. Atau si, ini loh. Kalau dibaca kosor nih, kasro sama domah. Kalau dibaca mat, kasro sama fat. Ini ya maksudnya. Supaya kalian ingat referensinya mana. Andaikan kalian debat sama pondok pesantren lain. Loh, karena debat itu penting untuk mengasah kemampuan. Bukan debat nggak perlu, sangat perlu. Bahkan pesantren-pesantren yang berkemajuan itu adalah debatnya itu luar biasa. Gebrak-gebrakan biasa itu, kalah, diceng-cengin ya memang kalah, yang aku aja kalah. Cuman nggak ada dendam. Itu bedanya debat anak pesantren. Wontar kalah bawa pasukan perang nggak ada. Jelas ya maksudnya? Oh, kita kalah harus gentleman, termasuk saya. Kok saya kalah debat? Gak usah ngotot. Oh iya, saya kalah, ente benar. Itu gentle namanya. Sajaah, sifat keberanian. Bukan berani ngaku diakui benar, tapi berani mengaku salah. Itu luar biasa sebenarnya. Pahamat? Ngantuk lagi Rahmat. Astagfirullahaladzim. Ya Pak? Karena maka ada apa irobnya siwan tadi. Muqaddaron itu dikira-kirakan alal alifi atas alif. Aifil alifi tegasnya dalam alif. Mana mencegah min dzurihi dari nampaknya irob apa at-ta'adzur udzur. Nih maksudnya siwan ini kan ada alif. Pembandingnya kan hudan sama ridhon ya. Itu namanya isim maksur. Namanya isim maksur. Ya kan? Itu kan irobnya semuanya muqaddar, baik rofa, nasab, khofat itu maksudnya. Wal mustasna dan bermula mustasna. Wal mustasna dan bermula mustasna bilaisa wallahu alam bisawab. Ya udah tanggung itu. Kalau saya gas juga. Cuma kan udah lain poin kan? Nah, anggap aja nanti 72. Ya, ntar malam ngajinya tetap ini apa? Habis sisa. Enggak jadi acara. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.